Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh publik tanah air untuk bisa melihat Justin Hubner debut di J-League terwujud. Yap, dalam laga tandang melawan Albirex Niigata dimenangkan oleh Cerezo 01 tersebut, Justin dimainkan di menit 87. Nah, meskipun sebentar, ini sudah cukup membuat fans dan pelatih Akio Gokiku yakin akan kemampuan Justin, di mana pemain 20 tahun tersebut dianggap punya potensi dan kemampuan yang banyak membantu Cerezo di J-League musim ini. Meskipun begitu, ini juga akan menjadi sebuah kebimbangan tersendiri bagi sang pelatih. Sebab sebagaimana diketahui, kalau Justin akhirnya diizinkan membela timnas usai tanggal 17 nanti. Jadi mau tak mau, Akio Gokiku pastinya harus memutar otak lagi sebab Ryuya Nishio udah dilepas ke timnas Jepang U23. Lalu bek 27 tahun, Ryosuke Shindo masih mengalami cedera hamstring dan belum diketahui kapan akan kembali. Sehingga jika Justin pergi ke timnas, praktis bek Cerezo hanya akan tinggal memiliki dua bek tengah, yakni Koji Toriumi dan sang kapten Tatsuya Yamashita. Di satu sisi, usai melakoni laga debut, Justin justru membuat pengakuan tak terduga ke media Jepang, Sponichi, yang mana interview tersebut diketahui cukup membuat sang pelatih terkejut. Lantas, kira-kira apa yang akan diputuskan Justin Hubner setelah laga ini? Cerezo Osaka sukses meraih kemenangan 0-1 atas tuan rumah Albirex Niigata. Sebuah kemenangan yang cukup penting karena mampu membuat tim tersebut masih kokoh di posisi 3 klasemen sementara. Nah, di laga ini Justin Hubner pada akhirnya resmi memulai langkah awalnya di kasta tertinggi sepak bola Jepang, yang mana ini menjadikan dirinya pemain Indonesia pertama yang merasakan main di level tertinggi sepak bola Jepang di era J-League. Yap, seperti diketahui bersama, meski secara resmi Justin Hubner telah diperkenalkan sebagai pemain Cerezo sejak tanggal 12 Maret 2024 dan sempat diperkenalkan ke publik di stadion pada tanggal 1 April, namun pada prosesnya Justin Hubner nyatanya harus menunggu hampir 1 bulan untuk menjalani laga debutnya untuk tim barunya, di mana ia baru mendapatkan kesempatan bermain di laga pekan ke-7 J-League musim ini. Justin masuk di menit 87 untuk menggantikan Lucas Fernandes. Meskipun hanya bermain selama 3 menit di waktu normal, Justin mampu menunjukkan performa yang cukup menjanjikan dengan mencatatkan 2 tackle sukses dan 2 clearance untuk kemudian membantu Cerezo Osaka mempertahankan keunggulan 1-0 hingga peluit akhir. Tentu saja meskipun hanya main sebentar karena ya emang ini bagian dari adaptasi Justin tampil di kasta tertinggi sebuah liga, Justin tetap dianggap sukses menunjukkan kualitasnya. Dan penampilan dari Justin Hubner di laga debut ini nyatanya sukses membuat pelatihnya, Aiko Kogiku, memberikan pujian pada penampilannya dengan menyebut jika Justin memiliki kemampuan yang bagus. Pertama-tama, kemampuannya luar biasa dan itulah alasan besar mengapa kami memutuskan untuk memasukkannya. Dia baru bergabung dengan tim untuk waktu yang singkat, tapi dia adalah pemain dengan talenta hebat, jadi kami tidak ragu untuk memainkannya, ujar Aiko Kogiku kepada situs resmi klub. Lebih lanjut, selain memuji kemampuan yang dimiliki oleh Justin, sang pelatih juga memiliki keyakinan besar pada Justin Hubner, di mana ia percaya kalau Justin akan bisa banyak memberikan hal hebat buat tim ini dan berpotensi menjadi salah satu bek terbaik di Liga Jepang. Dia memiliki kemampuan membangun serangan yang hebat serta bisa memberi umpan. Dia menunjukkan performa luar biasa dengan kemampuan fisiknya yang tinggi. Saya pikir setelah dia terbiasa dengan sepak bola kami dan terbiasa dengan sepak bola Jepang, dia pasti akan jadi pemain yang bisa melakukan hal-hal hebat.
Sementara itu melihat gimana penampilan Justin yang bagus, diketahui membuat sang pelatih akhirnya juga dibuat bimbang antara jadi melepasnya atau tidak ke timnas U23. Sebab sebagaimana diketahui, back lainnya macam Ryuya Nishio udah dilepas ke timnas Jepang U23. Lalu back 27 tahun Ryosuke Shindo masih mengalami cedera hamstring dan belum diketahui kapan akan kembali. Sehingga jika Justin ikutan cabut ke timnas, maka Cerezo hanya akan punya sisa 2 back tengah, yakni Koji Toriumi dan sang kapten Tatsuya Yamashita. Namun, Akio Gokiku juga dibuat tambah bingung usai mendengar pengakuan tak terduga dari Justin yang ia lontarkan usai laga ke media Jepang Sponichi, yang mana Justin mengaku sangat bahagia bisa melakoni debut dan Justin menyatakan ingin lebih banyak bermain dan bisa membantu tim di musim ini. Apalagi ia tahu kalau peluangnya mengambil tempat reguler sangat terbuka dengan absennya 2 pemain tadi. Saya tidak hanya bahagia karena saya melakoni debut seperti ini, namun juga karena saya menang dalam laga debut saya. Ini adalah hari yang spesial, tapi saya belum puas dengan ini, maka saya ingin bermain lebih sering dan saya melihat kesempatan itu sangat terbuka. Tentu saya ingin melakukan yang terbaik ketika bermain dan bisa membantu tim, ucap Justin kepada media Jepang Sponichi. Ya, berkaca dari apa yang diutarakan oleh Justin, ini benar-benar dirasa ambigu. Gak cuma buat sang pelatih, tapi juga untuk publik tanah air. Di satu sisi pastilah fans timnas ingin Justin bisa segera membela timnas U23 yang pasti membutuhkan jasanya di Piala Asia. Namun di satu sisi, peluang untuk mengamankan satu tempat di Cerezo sangat terbuka dan itu jelas bagus untuk membuat peluangnya untuk bisa masuk tim utama Wolves semakin nyata. Karena tujuan Justin dipinjamkan adalah agar dia bisa merasakan dulu bermain reguler di kasta tertinggi sebuah liga. Barulah setelah ia siap, tim Wolves akan menilai apakah Justin ini beneran siap naik kelas atau enggak. Di sisi lain, debut Justin ini pada akhirnya juga menjadi pemberitaan tersendiri di Jepang, terutama setelah akun J-League mempostingnya di media sosial dengan caption Justin Hubner script history as J1 League's first Indonesian player. Atau dengan kata lain, ia menjadi pemain Indonesia pertama dalam sejarah yang mencatatkan menit bermain di J-League. Jelas bermain di Liga Jepang adalah hal yang istimewa khususnya bagi pemain Indonesia. Sebab semua tahu kalau J-League adalah salah satu kompetisi terbaik di Asia saat ini dan sering menjadi tempat para scouting liga-liga top Eropa buat mencari pemain. Bahkan Hulk yang asal Brazil itu sebelum jadi bintang di FC Porto juga menapaki karirnya di Jepang dulu bersama Kawasaki Frontale, Consadole Sapporo, dan Tokyo Verdy. Itulah mengapa langkah Justin ke Jepang ini juga merupakan keputusan yang sangat bagus buat karirnya ke depan. Tapi apapun itu, jelas ini baru permulaan bagi Justin Hubner. Jika benar-benar berhasil menembus skuad utama di tim Cerezo Osaka, Justin diprediksi akan jadi bintang dari J-League musim ini, sekaligus membuka jalannya buat masuk tim utama Wolves. Bisa kian terbuka, atau kalau tidak, Justin akan direkrut tim ternama lainnya di Eropa. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.